Tugas kita dilahirkan di dunia pertama kali adalah kehambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa tugas kita di dunia ini setelah kita mampu menghamba kepada Allah adalah khalifah fil ardh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan kita adalah untuk menjadi khalifah, menata bumi, yaitu bagaimana bukan merusak bumi tapi selalu memperbaiki yang ada di dalam bumi. Sedangkan tugas yang ketiga, diri kita adalah mengemban amanah seperti yang terdapat dalam inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalaha al insan innahu kana jahula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, jangan lupa subscribe, like, share, and comment MIC Mantu Idaman Channel. Mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama kami manjatkan rasa syukur biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, di mana detik ini dan saat ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu nikmatul ijad, nikmat hidup, nikmatul imdad, nikmat dipelihara sebaik-baik pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, wa nikmatul hidayah, dan kita masih diberi iman sehingga bisa datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kepada kita agar kita betul-betul menjadi manusia-manusia yang berakhlakul karimah di dunianya. Dan dengan bacaan sholawat yang selalu kita baca, di kelak kemudian hari yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaatul uzma. Ketiga kalinya kami berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada sidang Jum'ah untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang mempunyai arti bimtisali awamirihi wajtina binawahihi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah
dan menjauhi larangan-larangannya. Sebab janji Allah telah jelas dalam surat At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang betul-betul takwa kepada Allah, segala kesulitan-kesulitannya akan dipermudah oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Untuk mencapai derajat ketakwaan seperti yang terdapat dalam surat At-Talaq tersebut, pertama-tama diri kita harus merenungkan diri. Bagaimana cara menempuh ketakwaan tersebut? Tugas kita di dunia ini apa? Oleh sebab itu, dalam Al-Quran disebutkan bahwa untuk menempuh ketakwaan itu butuh menyadari tentang beberapa tugas. Tugas kita dilahirkan di dunia pertama kali adalah kehambaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa tugas kita di dunia ini setelah kita mampu menghamba kepada Allah adalah khalifah fil ardh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini menegaskan bahwa keberadaan kita adalah untuk menjadi khalifah, menata bumi, yaitu bagaimana bukan merusak bumi tapi selalu memperbaiki yang ada di dalam bumi. Sedangkan tugas yang ketiga, diri kita adalah mengemban amanah seperti yang terdapat dalam inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfa'na minha wa hamalahal insan innahu kana jahula. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Sungguh telah menawarkan amanah 'alas samawati kepada langit, wal ard lan bumi, wal jibal dan gunung-gunung, fa'ai baina ayyahmilnaha. Seluruhnya mengabaikannya karena khawatir bagaimana cara mengemban amanah tersebut. Tapi untuk manusia, wa hamalahal insan, justru manusia tersebut mau menerima amanah terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah inilah yang kadang-kadang amanah menyembah, amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi sering kita abaikan. Untuk itu, bila tugas yang pertama, tugas yang kedua, dan kita sukses menjadi tugas yang ketiga, maka kita akan menjadi tugas yang keempat, yaitu partner Tuhan. Menjadi waliullah, kekasih-kekasih Allah di muka bumi ini, tentu dengan arti yang sangat luas. Karena mampu menjalankan tiga hal tersebut akan menjadi partner Allah. Ciri orang yang menjadi partner Allah adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Salah satu tafsir dari ahlu sunnah wal jamaah justru ditafsiri la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang menjadi partner Tuhan selalu bersyukur kepada Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para ulama, partner-partner solihin tersebut selalu punya beberapa langkah, yaitu langkah yang pertama, muahadah. Ingat janjinya terhadap Allah yang telah diberikan ketika kita masih berada dalam sulbi, kita masih berada dalam alam roh. Dalam surat Al-A'raf disebutkan ayat 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Siapakah Tuhanmu? Maka seluruhnya menjawab qalu bala syahidna. Saya bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Persaksian ini yang sudah kita ucapkan di alam azali ketika kita berada di dunia ini kadang-kadang terabaikan. Oleh sebab itu, bagi seseorang yang mempunyai iman kemudian terjaga dirinya, pasti akan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in selama 17 kali minimal dalam sehari semalam. Karena itu adalah merupakan perwujudan dari apa janji kita, apa tugas kita yang telah kita lakukan, yang telah kita ucapkan ketika masih dalam alam roh tersebut. Oleh sebab itu, langkah yang kedua, bila kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tentu ada langkah berikutnya, yaitu selalu mengadakan muraqabah. Mengapa orang-orang yang sehabis salat masih menjalankan penyimpangan terhadap apa yang dilakukan? Karena di sini tidak menyadari adanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa dekat, merasa diawasi, merasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam salah satu ayat disebutkan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah apa yang kita ucapkan tersebut ada yang mencatat, yaitu raqib dan atid. Apabila ini betul-betul kita sadari, maka insya Allah di dalam gerak kita selalu zikrullah, dalam gerak kita selalu merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kadang-kadang kita itu merasa bahwa hati kita ini kosong, seperti yang diucapkan, yang didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu la yasda'u kama yasda'ul hadid. Qila wa ma jala'uha ya Rasulullah? Zikrullahi wa qiraatul Quran. Setiap hati bisa berkarat seperti karatnya besi. Wa ma ja'aluha ya Rasulullah? Bagaimana untuk menghilangkan karat yang ada di dalam hati tersebut? Maka Nabi dawuh, yaitu zikrullah wa qiraatul Quran. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan selalu dibimbing oleh Al-Quran, membaca Al-Quran. Dari sini pasti orang tersebut akan menjalankan apa yang disebut dengan taqarrub ilallah. Dengan demikian, bila kita sudah masuk kepada kriteria selalu taqarrub kepada Allah, merasa dibimbing, merasa ada yang mengawasi, raqib atid, otomatis diri kita tersebut akan muhasabah, introspeksi, merenungkan diri di malam hari, siang hari, pagi hari, tidak bisa lepas terhadap introspeksi. Hal ini
seperti apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang jin setan takut kepada sahabat itu. Siapakah dia? Adalah Umarul ibnul Khattab, Amirul Mukminin Al-Faruq, yang mengucapkan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Telitilah dirimu sebelum diri kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat sekali bila kita sudah mengadakan introspeksi di malam hari. Kemudian kita juga mengingat beberapa hadis, karena setelah kita mengadakan muhasabah, kita juga merenungkan diri bahwa amal-amal kita kadang-kadang itu akan hilang hanya hal-hal yang sepele. Nalar, naluri dan nurani kita yang sudah kita bimbing tersebut akan hilang gara-gara sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menghilangkan amal kita. Salah satunya adalah istighalu bi uyubil khalqi. Kita muhasabah, tapi setelah itu kita sibuk dengan kejelekan-kejelekan orang lain. Tidak pernah memandang bagaimana kejelekan diri kita. Maka zikir kita, sholat kita akan digerogoti oleh hal-hal yang semacam itu. Apalagi sampai setelah istighalu bi uyubil qalbi terjadi qaswatul qalb, hati yang atos, sehingga kelihatannya kita itu berpakaian muslim, menjalankan ibadah, tapi punya penyakit qaswatul qalb. Ternyata qaswatul qalb ini kalau kita bentangkan adalah menjadi bibit daripada radikalisme. Oleh sebab itu para ulama selalu menganjurkan untuk tidak istighalul uyubil khalqi, kemudian hatinya bisa layyinah. Bila hati ini sudah layyinah, maka akan muncul apa yang disebut dengan tepo seliro. Bisa merasakan penderitaan orang lain, melaksanakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya, sehingga pranata sosial Islam yang berangkat dari kebersihan rohani dalam manajemen Islami tersebut akan bisa kita laksanakan. Dari dalam muncul keluar dan akan menjadi tatanan sosial yang kita harapkan. Demikian takwa yang kita harapkan punya arti terhadap apa di dalam kehidupan kita, baik rumah tangga, kehidupan sosial kita yang lain-lain. Demikian sekedar khutbah kami, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amarna bil intihadi wal intisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin.
واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين، وارض اللهم على خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح جميع أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهود والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.